Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Ayuni dengan NPM 1911006439 dari kelompok PPL 92 dengan dosen pengampu lapangan yaitu Bapak Rizky Wahyu Yunian Putra MPD, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari praktik pengamalan lapangan yang saya lakukan di SMP Negeri 36 Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang media yang saya gunakan pada saat melakukan praktik pengamalan lapangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan juga fungsi dari jaringan tumbuhan. Di sini terdapat bagian-bagian yang ada di dalam tumbuhan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang struktur dan juga fungsi pada jaringan akar. Sebelum kita masuk ke bagian dalam jaringan yang ada di dalam akar, kita harus mengetahui dulu apa itu fungsi dari akar. Fungsi dari akar itu yang pertama yaitu untuk menyokong bagian tubuh tumbuhan yang ada di bagian atas akar. Kemudian yang kedua, akar itu berfungsi sebagai penyerapan air dan juga mineral yang ada di dalam tanah, yang kemudian akan disalurkan ke dalam batang dan juga tubuh tumbuhan. Nah, yang ketiga itu pada beberapa tumbuhan, akar itu digunakan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Di gambar nomor 1 dan 2 itu adalah salah satu contoh dari tanaman monokotil. Kemudian dari gambar nomor 3 dan juga 4 itu adalah salah satu dari contoh tanaman dikotil. Nah, untuk tanaman monokotil itu biasanya berakar serabut, sedangkan pada tanaman dikotil maka akarnya akar tunggang. Dan di gambar nomor 3 ini adalah contoh dari akar yang digunakan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian jaringan yang ada di dalam akar, di mana dalam gambar tersebut itu dituliskan ada yang namanya epidermis, kemudian rambut akar, silinder pusat, korteks, zona diferensiasi, zona perpanjangan, kemudian ada zona pembelahan, meristem apikal, dan juga ada tudung akar. Nah, yang pertama ini adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini disebut juga sebagai jaringan pelindung karena yang berfungsi sebagai pelindung bagi organ yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua itu ada jaringan meristem apikal. Jaringan meristem apikal ini adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah, di mana akan membuat akar ini menjadi semakin panjang. Kemudian yang ketiga ini terdapat tudung akar. Nah, tudung akar ini fungsinya untuk melindungi meristem apikal ketika meristem apikal ini menembus tanah. Jadi, untuk melindungi meristem apikal agar tidak terjadi kerusakan dan akar dapat menyokong tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Kemudian, di sini terdapat gambar penampang melintang pada akar, di mana di sini disebutkan ada epidermis, kemudian ada korteks, ada silinder pusat, kemudian ada berkas pengangkut yaitu xilem dan floem. Nah, yang pertama itu ada epidermis. Epidermis ini adalah bagian terluar yang ada di dalam jaringan pada akar. Epidermis ini disusun oleh lapisan tipis yang dapat mempermudah masuknya air dan juga mineral yang diserap oleh akar. Di sini terdapat gambar salah satu contoh akar. Nah, bagian akar yang berwarna putih ini dilapisi oleh sel-sel lapisan yang tipis, yaitu di bagian epidermis, dan biasanya epidermis itu berdiferensiasi atau termodifikasi menjadi menjadi rambut-rambut akar yang fungsinya itu sebagai perluasan untuk memperluas penyerapan air dan juga tanah. Kemudian di bagian dalamnya itu terdapat korteks. Nah, korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya itu tipis dan juga tersusun renggang.
Pada beberapa tumbuhan, seperti contoh sebelumnya di nomor 3, yaitu akar itu digunakan sebagai tempat penyimpan cadangan. Oleh karena itu, bagian jaringan yang ada di dalam akar itu yang berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan itu berada di dalam korteks. Nah, selanjutnya di bagian dalam korteks itu sebelum masuk ke dalam silinder pusat terdapat lapisan endodermis. Nah, lapisan endodermis ini tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dan juga silinder pusat. Kemudian di dalamnya, nah di dalam batasan korteks antara silinder pusat dengan korteks itu terdapat pita Kaspari. Nah, pita Kaspari ini berbentuk untayan-untayan panjang yang berbentuk pita yang difungsikan untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju ke silinder pusat. Kemudian kita masuk ke dalam silinder pusat. Nah, silinder pusat ini biasanya disebut dengan stele. Jadi silinder pusat ini tersusun dari jaringan pengangkut dan juga jaringan pendukung lainnya seperti perisikal dan juga parenkim ampuller. Nah, di dalam silinder pusat itu terdapat dua jaringan pengangkut. Yang pertama ada silem yang difungsikan sebagai tempat proses pengangkutan air dan mineral yang ada di dalam tanah menuju ke akar dan akan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian jaringan pengangkut yang kedua itu adalah floem, di mana floem ini berfungsi sebagai jaringan pengangkut dari hasil fotosintesis yang disalurkan dari daun menuju batang dan juga ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang struktur dan fungsi pada jaringan batang. Ini adalah salah satu contoh dari batang monokotil dan juga batang dikotil, di mana perbedaannya jika batang monokotil itu tidak mempunyai cabang-cabang, sedangkan batang dikotil itu mempunyai cabang-cabang. Sebelum kita masuk ke struktur dan fungsi pada jaringan yang ada di dalam batang tersebut, maka kita harus mengetahui fungsi dari batangnya. Nah, yang pertama itu untuk menyokong bagian tubuh tumbuhan yang ada atau berada di atas tanah. Kemudian yang kedua itu sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, terutama meneruskan ke bagian akar. Dan juga yang keempat itu pada beberapa tanaman juga difungsikan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Di sini terdapat gambar penampang melintang yang ada di dalam batang. Sama halnya dengan yang ada di akar, batang juga mempunyai berkas pengangkut, mempunyai korteks, mempunyai epidermis. Nah, di dalam batang, maka epidermis itu tersusun atas lapisan periderm atau jaringan gabus yang biasanya difungsikan untuk membantu batang berkembang, yaitu bertambah besar. Nah, kemudian di dalam korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang mana digunakan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, dan ini adalah beberapa tanaman yang berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan yang ada pada tebu, kemudian kentang, dan juga pada rimpang kunyit. Kemudian di antara silem dan juga floem pada berkas pengangkut, di situ terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Nah, sama halnya dengan yang ada di dalam akar, fungsi silem dan juga floem itu berfungsi sebagai silem untuk mengangkut air dan juga mineral yang disalurkan dari akar kemudian menuju ke batang dan juga akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Begitupun floem, yaitu tempat pengangkutan hasil fotosintesis. Jadi batang ini adalah sebagai perantara antara pengangkutan dari dalam akar dan juga dari daun. Nah, di dalam batang itu terdapat kambium pembuluh atau vaskuler, yang mana adalah bagian yang biasa disebut hanya kambium saja.
Jadi kambium ini biasanya membatasi bagian kulit kayu dari kolom kayu, yang mana di bagian dalam itu kambium akan membentuk pembuluh kayu atau xilem, dan di bagian luarnya itu akan membentuk pembuluh tapis ataupun phloem. Nah, setelah kita mengetahui tentang struktur dan jaringan pada akar dan juga pada batang, selanjutnya kita harus mengetahui struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, di sini terdapat struktur daun, yaitu ada helai daun, kemudian tulang daun, pelepah daun, dan juga tangkai daun. Daun pada tanaman monokotil dan juga tanaman dikotil itu juga dapat dibedakan dari luarnya. Jika tanaman dikotil, biasanya daunnya itu berbentuk menyirip dan juga melengkung. Sedangkan pada daun atau tumbuhan monokotil itu biasanya daunnya berbentuk menjari dan juga sejajar. Nah, sebelum mengetahui jaringan yang ada di dalam daun, maka harus mengetahui fungsi dari daun tersebut. Yang pertama itu menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kemudian untuk mengatur penguapan air dan juga pernapasan bagi tumbuhan. Kemudian di sini ada gambar penampang melintang daun. Nah, di sini terdapat kutikula, kemudian epidermis atas, mesofil, epidermis bawah, dan juga kutikula. Jadi kutikula ini adalah bagian terluar dari daun, yaitu berada di bagian atas epidermis, yang dimana kutikula ini dilapisi oleh lapisan lilin yang berfungsi sebagai penguapan air. Kemudian pada beberapa tanaman seperti contohnya itu daun talas ataupun daun teratai, jadi kutikula yang ada di daun talas dan juga di daun teratai ini dilapisi oleh lapisan lilin yang sifatnya hidrofobik atau tahan air, sehingga ketika daun talas ataupun daun teratai itu ditetesi oleh air, maka tidak akan membasahi daun. Kemudian kita masuk ke bagian parenkim palisade dan juga parenkim spons. Nah, parenkim ini atau biasanya juga disebut sebagai mesofil. Jadi di sini adalah tempat proses fotosintesis berlangsung. Kemudian daun juga dapat berdiferensiasi menjadi stomata, kemudian menjadi spina atau duri-duri, dan juga terdapat bulu-bulu pada daun. Nah, di sini terdapat stomata. Jadi stomata ini kan adalah salah satu modifikasi dari daun. Nah, stomata ini berfungsi sebagai tempat untuk penyerapan karbon dioksida dan cahaya matahari yang akan digunakan sebagai proses pada fotosintesis. Jadi stomata ini dapat membuka dan juga dapat menutup sesuai dengan keadaan lingkungan. Jadi ketika pada siang hari maka stomata itu akan membuka dan pada malam hari stomata itu akan menutup. Tetapi terdapat perbedaan antara tanaman yang berada di atau hidup di lingkungan sekitar kita dan juga ada tanaman yang memang harus hidup di daerah yang panas seperti contohnya kaktus. Maka pada tanaman kaktus itu stomata di siang hari itu akan menutup, sedangkan di malam hari akan membuka. Kenapa? Karena stomata yang ada di daun kaktus tersebut menutup di siang hari untuk mengurangi proses penguapan airnya. Tadi sudah disebutkan bahwa di dalam daun itu terjadi proses fotosintesis yang tepatnya itu ada di mesofil palisade dan juga mesofil bunga karang. Kenapa? Karena di dalam mesofil palisade dan juga mesofil bunga karang ini terdapat banyak sekali klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau yang hanya dimiliki oleh daun, yang juga digunakan sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Jadi klorofil ini disebut sangat efektif untuk menyerap cahaya seperti berwarna merah, biru, kemudian ungu. Nah, cahaya
yang diserap oleh klorofil ini dapat dipantulkan atau diteruskan berupa cahaya berwarna hijau dan sedikit kekuningan, sehingga ketika kita melihat daun yang ada di luar sana itu terlihat hijau kekuningan. Tidak hanya pada batang dan juga pada akar, di dalam daun juga mempunyai dua berkas pengangkut, yaitu ada xilem dan juga ada flum. Di mana xilem juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pengangkutan air dan mineral, kemudian flum itu sebagai tempat untuk proses pengangkutan hasil fotosintesis. Terima kasih. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.